Kita semua lahir sebagai individu, namun tak pernah benar-benar sendirian. Sejak awal kehidupan, kita telah menjadi bagian dari kelompok sosial pertama kita, keluarga. Di masa kanak-kanak, sekolah menjadi kelompok sosial baru yang memperluas wawasan dan relasi kita. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri, di mana kita seringkali mencari kelompok yang sepemikiran untuk merasa diterima dan memiliki identitas. Ketika dewasa, kehidupan sosial kita semakin kompleks. Kita menjadi bagian dari kelompok kerja, komunitas hobi, dan keluarga. Kelompok sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Melalui interaksi dengan berbagai kelompok, kita dapat belajar, tumbuh, dan membentuk identitas diri. Menurut Tante, kelompok sosial itu adalah sekelompok atau himpunan manusia yang memiliki interaksi satu dengan yang lainnya. Menurut aku kelompok sosial itu seperti sekumpulan individu-individu yang membentuk suatu kelompok dan mereka membentuk kelompok tersebut untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau di pikiran aku sih kelompok sosial itu kayak kelompok manusia yang memiliki kesadaran dalam keanggotaan sehingga mereka memiliki tujuan yang sama. Faktor-faktor yang membentuk kelompok sosial kalau menurut Tante itu ada kesamaan minat atau kesamaan hobi, kemudian ada kesamaan kepentingan, itu yang bisa membentuk suatu kelompok sosial. Untuk faktor-faktornya bisa karena mereka memiliki persamaan karakter, kemudian pengaruh lingkungan, dan adanya persamaan status atau derajat sosial, serta karena adanya keinginan untuk mencapai suatu tujuan yang sama-sama mereka miliki. Kalau menurut aku sih balik ke nomor yang sebelumnya ya, karena faktor salah satunya tuh mereka punya tujuan yang sama. Terus yang selain itu mereka juga saling bergantung satu sama lain gitu. Terus ada juga interaksi sosial dan masih baik aja. Cirinya salah satunya itu tadi, kelompok itu kan berarti himpunan, berarti ada beberapa orang atau beberapa manusia yang ada di kelompok itu disebut dengan kelompok sosial. Kalau ini maaf, ciri-cirinya ya betul. Jadi kalau ada beberapa orang di dalam suatu kelompok itu ciri-ciri dari kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial itu biasanya anggotanya lebih dari 2 orang, kemudian memiliki tujuan yang sama, dan antar anggotanya memiliki interaksi yang bersifat timbal balik. Kalau ciri-cirinya sih pastinya mereka punya solidaritas ya. Terus selain itu mereka pasti juga punya perbedaan kan sama satu sama lain. Kelompok sosial Tante ada di lingkungan pekerjaan, itu juga termasuk kelompok sosial lah. Karena kan di pekerjaan kan berarti ada beberapa rekan kerja, berarti lebih dari 1 orang itu disebut dengan kelompok sosial. Kemudian di luar pekerjaan Tante ikut arisan PKK. Kalau di pekerjaan Tante itu kan menjabat 3 jabatan, sebagai HRD, sebagai admin dana, dan juga sebagai bagian umum. Kalau HRD berarti fungsinya salah satunya ya penyeleksian karyawan baru, kemudian sistem penggajian karyawan. Kemudian kalau admin dana Tante menyiapkan atau
menginput data-data yang diperlukan perusahaan. Kemudian kalau di PKK kan hanya sebagai anggota, nggak sebagai pengurus. Yang pertama pastinya keluarga, aku sendiri sebagai anak dan sebagai kakak untuk adik-adikku. Kemudian di paguyuban gereja, aku sebagai anggotanya, dan paduan suara gereja, aku sebagai anggota dan pemain musik. Aku udah bergabung pasti banyak ya kelompok sosial, tapi aku bisa sebutin dua. Salah satunya itu pastinya keluarga, terus ada ekstra juga dari sekolah. Kalau perannya sih di keluarga pastinya aku sebagai anak karena ya belum. Terus kalau misal di ekstra perannya sebagai anggota aja sih.